Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 syarat hewan kurban yang wajib diketahui umat Islam. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini jauh lebih berkembang dan semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sahabat beriman, menjelang Idul Adha, banyak umat muslim yang ingin melakukan kurban. Tetapi sebelum membeli, pastikan Anda tahu apa saja syarat hewan kurban yang sah dan baik. Kurban merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Pelaksananya pun sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 juga disebutkan, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ibnu Katsir menafsirkan, maka kerjakanlah salat fardu dan salat sunnahmu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam semua gerakmu. Sembahlah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan sembelihlah kurbanmu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan penyembelihan hewan biasa yang tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Hewan kurban memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ibadah kurban lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, berikut ini syarat hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Maaf, tidak termasuk ayam atau ikan, walaupun ayam jago atau ikan mas. Sahabat beriman, syarat yang kedua adalah usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sahabat beriman, syarat yang ketiga adalah sehat tanpa cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat. Sahabat beriman, syarat yang keempat adalah hewan kurban harus milik sendiri. Maaf, bukan milik tetangga ya. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai milik orang lain. Tentunya hewan kurban didapat dengan cara yang halal. Sahabat beriman, syarat yang kelima adalah penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rashid dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah salat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Jika ada yang bertanya, hewan kurban apakah harus jantan? Menurut Imam Nawawi, diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quraisy dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, akikah untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan atau betina. Menurut Imam Nawawi, jenis kelamin hewan kurban dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehan untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina. Nah, itulah sahabat beriman, penjelasan secara sederhana tentang 5 syarat hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat Islam. Boleh juga lihat dari referensi yang lain atau pendapat yang lain supaya tidak terpaku dengan penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.